Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090 dari kelas Agribisnis Perkebunan 7B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang fase tanaman menghasilkan atau TM. Tanaman menghasilkan atau TM pada perkebunan kelapa sawit dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini pula, pohon sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25-30 tahun, tergantung dari pemeliharaan dan kondisi di lingkungan sekitar. Secara umum, ada 3 fase pada tanaman menghasilkan. Fase awal tanaman menghasilkan itu tahun ke-4 hingga ke-8. Pada fase ini, produksi buah meningkat secara bertahap. Fase produktif puncaknya itu pada tahun ke-8 sampai ke-18. Produksi buah berada pada titik tertinggi. Fase menurunnya itu tahun ke-19 hingga ke-25 atau 30. Pada fase ini produksi mulai menurun akibat faktor usia tanaman. Pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan dilakukan secara teratur dan terukur. Yang pertama itu ada pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Kebutuhan pupuk berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia tanaman. Jenis pupuknya itu ada nitrogen, ini penting untuk pertumbuhan vegetatif yaitu daun dan batang. Ada fosfor, ini untuk meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah. Ada kalium, membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Ada magnesium, berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Ada kalsium, menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Ada suplemen mikronutrien seperti boron, seng, tembaga, dan mangan. Ini diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan juga daun. Metode pemupukan dilakukan 2-4 kali per tahun, tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Aplikasi pupuk bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar. Penggunaan pupuk anorganis seperti urea, MOP, TSP, dan dolomite disesuaikan dengan kebutuhan. Pupuk organik bisa menggunakan tandan kosong atau janjangan kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan, seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanah. Pada masa tanaman menghasilkan atau TM, dosis pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Pada umur 4-10 tahun awal tanaman menghasilkan, nitrogen diberikan 1,5-2,5 kg per pohon per tahun, fosfor diberikan 0,3-0,6 kg per pohon per tahun, kalium diberikan 1,0-3,5 kg per pohon per tahun, magnesium diberikan 0,5-1,0 kg per pohon per tahun, kalsium diberikan 1,0-2,0 kg per pohon per tahun. Dan pada umur 10-20 tahun, ini pada produktivitas maksimal, nitrogen diberikan 2-3 kg per pohon per tahun, fosfor diberikan 0,5-1 kg per pohon per tahun, kalium diberikan 2-4,5 kg per pohon per tahun, magnesium diberikan 0,75-1,5 kg per pohon per tahun, kalsium diberikan 1-2,5 kg per pohon per tahun. Dan pada umur 20 tahun lebih menjelang replanting, nitrogen diberikan 1,5-2 kg per pohon per tahun, fosfor diberikan 0,3-0,5 kg per pohon per tahun,
Kalium diberikan 1-3 kg per pohon per tahun, magnesium diberikan 0,5-1 kg per pohon per tahun, dan kalsium diberikan 1-2 kg per pohon per tahun. Pemupukan organik tadi kan menggunakan tandan kosong. Tandan kosong diaplikasikan di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40-60 ton per hektar per tahun tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaan. Selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Pengendalian gulma sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma juga bisa menjadi sarang bagi hama. Metode pengendalian gulma di sini ada 2, yaitu secara manual, penyiangan menggunakan sabit atau alat teknis. Pengendalian gulma secara kimia menggunakan herbisida seperti paraquat dan glifoset untuk membunuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar. Jenis herbisida dan dosisnya. Herbisida paraquat atau herbisida kontak fungsinya untuk membunuh gulma, daun lebar, dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Cara pengaplikasiannya diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman berumur muda dan dewasa. Digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Herbisida sistematik ini fungsinya membunuh gulma, daun lebar, dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik atau diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Biasanya digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi dapat digunakan jika gulma sudah parah. Selanjutnya ada herbisida sistemik selektif. Ini berfungsi untuk gulma, daun lebar, dan semak serta beberapa spesies rumput. Biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma semak dan rumputan yang lebih kuat. Ada juga herbisida sistemik yaitu aminopiralit. Fungsinya ini sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Biasanya digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Pada tanaman menghasilkan yang berumur 4-10 tahun, ini digunakan herbisida kontak secara cepat pada tahap vegetatif awal untuk membunuh gulma-gulma yang menyerang. Pada umur 10-20 tahun, di mana pada produktivitas maksimal ini menggunakan herbisida kontak, herbisida sistemik. Penggunaan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Pada umur 20 tahun lebih menjelang replanting, ini menggunakan herbisida kontak dan herbisida sistemik. Penutup tanah atau cover crops. Legum penutup tanah seperti Mucuna bracteata sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen. Selanjutnya yaitu pemangkasan daun atau pruning. Pemangkasan daun dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Biasanya dilakukan 2-3 kali per tahun tergantung jumlah daun mati atau rusak. Daun dipangkas menggunakan egre atau alat pemotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Manfaat dari pemangkasan yang pertama itu untuk mempermudah panen, yang kedua untuk mengurangi hama, yang ketiga untuk menjaga produktivitas pohon. Daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Metode pemangkasannya ini, daun yang dipangkas adalah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah.
Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tahap tanaman menghasilkan. Hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan terpadu. Hama utama dalam tahap tanaman menghasilkan ini adalah hama ulat kantong. Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Pengendaliannya bisa secara biologis, kimia, dan pengendalian terpadu. Hama selanjutnya yaitu kumbang tanduk. Kumbang tanduk merusak pucuk tanaman kelapa sawit dengan menggerek bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Pengendaliannya bisa secara biologis, kultural, dan kimia. Hama selanjutnya yaitu tikus. Tikus juga sering menyerang buah kelapa sawit, terutama pada tahap matang yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Pengendaliannya bisa secara biologis, mekanis, dan juga kimia. Penyakit utama pada tahap tanaman menghasilkan yaitu Ganoderma boninense atau busuk pangkal batang. Ganoderma adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Pengendaliannya bisa secara kultural, yaitu sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Juga bisa menggunakan bahan kimia, menggunakan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma harzianum dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian. Namun hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Trichoderma adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ganoderma, membantu dalam mencegah penyebarannya. Pengendalian secara biologis bisa menggunakan aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan Ganoderma. Pengendalian secara pengelolaan terpadu. Pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan atau pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Pengendalian terpadu hama dan penyakit tanaman ini melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit terutama pada masa tanaman menghasilkan sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal, karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengelolaan drainase. Kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan tidak mencukupi, seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Tanaman kelapa sawit memerlukan sekitar 130-150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau. Dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3-4 bulan, total air yang dibutuhkan per pohon adalah sekitar 15.600 sampai 18.000 liter per tahun per pohon. Sistem irigasi yang digunakan ada irigasi tetes, efisiensi karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi dilakukan secara terus-menerus. Irigasi ini meminimalkan pemborosan air terutama di lahan yang kering. Ini dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Ada juga irigasi sprinkler irrigation. Air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman, meniru hujan. Ini bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkler dilakukan 1-2 kali per minggu. Dengan total air yang diberikan per aplikasi adalah 3.000 sampai 4.000 liter per hektar.
Pengelolaan drainase. Selanjutnya, pengelolaan drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar, menghambat pertumbuhan tanaman, dan memicu serangan penyakit seperti Ganoderma. Sistem drainasi di lahan gambut atau datar. Kedalamannya ini berkisar 80-100 cm dan lebar 50-60 cm. Di lahan datar non-gambut, kedalaman saluran drainase bisa lebih dangkal, sekitar 50-80 cm tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Umumnya, jarak antar saluran drainase adalah 30-50 meter, tergantung pada topografi dan tekstur tanahnya. Pembersihan saluran drainase dilakukan setidaknya 2 kali per tahun, terutama sebelum dan setelah musim hujan, untuk memastikan saluran tidak tersumbat oleh lumpur, gulma, atau sampah organik lainnya. Saluran harus dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak ada genangan yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Pada lahan miring, terasering dibangun untuk memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Saluran drainase dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, mencegah erosi, dan mengarahkan air lebih ke saluran utama. Selanjutnya, penggunaan kolam penampungan. Di beberapa perkebunan, kolam penampungan air dibangun untuk menampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kemarau. Kolam ini biasanya didesain untuk menampung air dengan kapasitas 10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektar, tergantung kebutuhan irigasi kebun. Tahap selanjutnya yaitu proses pemanenan. TBS atau tandan buah segar harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak sawit yang sempurna. Indikasi kematangannya yaitu warna buah berubah menjadi merah ke orange terang, 5-10% berondolan, buah kecil yang lepas dari tandan sudah jatuh di sekitar tandan. Jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebas meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Cara mengidentifikasi buah matang yaitu dilakukan pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan, dan juga pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Alat utama yang digunakan adalah egrek dan dodos. Langkah pemanenannya yaitu yang pertama, pemanen mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Jika tandan siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan. Tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Berondolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Pemanenan ini biasanya dilakukan 7-10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Setelah dipanen, TBS harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas. TBS selanjutnya direbus, dipipil, dan diekstraksi minyaknya. Proses ini melibatkan perebusan, pengepresan, dan pemurnian minyak. Selanjutnya, siklus produktivitas dan replanting. Setelah mencapai usia 25-30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Peremajaan atau replanting dilakukan dengan cara pembongkaran pohon lama. Ini menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas. Selanjutnya, penanaman bibit baru. Bibit unggul yang tahan penyakit dan produksi tinggi ditanam untuk menggantikan pohon yang lama. Tanaman menghasilkan atau TM pada perkebunan kelapa sawit dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini pula, pohon sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25-30 tahun, tergantung dari pemeliharaan dan kondisi di lingkungan sekitar. Secara umum, ada 3 fase pada tanaman menghasilkan. Fase awal tanaman menghasilkan itu tahun ke-4 hingga ke-8.
Pada fase ini, produksi buah meningkat secara bertahap. Fase produktif puncaknya itu pada tahun ke-8 sampai ke-18. Produksi buah berada pada titik tertinggi. Fase menurunnya itu tahun ke-19 hingga ke-25 atau 30. Produksi pada fase ini, produksi mulai menurun akibat faktor usia tanaman. Pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan dilakukan secara teratur dan terukur. Yang pertama itu ada pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Kebutuhan pupuk berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia tanaman. Jenis pupuknya itu ada nitrogen, ini untuk penting untuk pertumbuhan vegetatif yaitu daun dan batang. Ada fosfor, ini untuk meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah. Ada kalium, membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Ada magnesium, berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Ada kalsium, menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Ada suplemen mikronutrien seperti boron, seng, tembaga, dan mangan. Ini diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan juga daun. Metode pemupukan dilakukan 2-4 kali per tahun, tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Aplikasi pupuk bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar. Penggunaan pupuk anorganis seperti urea, MOP, TSP, dan dolomite disesuaikan dengan kebutuhan. Pupuk organik bisa menggunakan tandan kosong atau janjangan kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan, seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanah. Pada masa tanaman menghasilkan atau TM, dosis pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Pada umur 4-10 tahun, awal tanaman menghasilkan, nitrogen diberikan 1,5-2,5 kg per pohon per tahun, fosfor diberikan 0,3-0,6 kg per pohon per tahun, kalium diberikan 1,0-3,5 kg per pohon per tahun, magnesium diberikan 0,5-1,0 kg per pohon per tahun, kalsium diberikan 1,0-2,0 kg per pohon per tahun. Dan pada umur 10-20 tahun, ini pada produktivitas maksimal, nitrogen diberikan 2-3 kg per pohon per tahun, fosfor diberikan 0,5-1 kg per pohon per tahun, kalium diberikan 2-4,5 kg per pohon per tahun, magnesium diberikan 0,75-1,5 kg per pohon per tahun, kalsium diberikan 1-2,5 kg per pohon per tahun. Dan pada umur 20 tahun lebih menjelang replanting, nitrogen diberikan 1,5-2 kg per pohon per tahun, fosfor diberikan 0,3-0,5 kg per pohon per tahun, kalium diberikan 1-3 kg per pohon per tahun, magnesium diberikan 0,5-1 kg per pohon per tahun, dan kalsium diberikan 1-2 kg per pohon per tahun. Pemupukan organik tadi kan menggunakan tandan kosong. Tandan kosong diaplikasikan di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40-60 ton per hektar per tahun tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaan. Selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Pengendalian gulma sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma juga bisa menjadi sarang bagi hama. Metode pengendalian gulma di sini ada 2, yaitu secara manual, penyiangan menggunakan sabit atau alat teknis. Pengendalian gulma secara kimia,
menggunakan herbisida seperti paraquat dan glifoset untuk membunuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar, jenis herbisida dan dosisnya. Herbisida paraquat atau herbisida kontak fungsinya untuk membunuh gulma, daun lebar, dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Cara pengaplikasiannya diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman berumur muda dan dewasa. Digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Herbisida sistematik ini fungsinya membunuh gulma, daun lebar, dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik atau diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Biasanya digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi dapat digunakan jika gulma sudah parah. Selanjutnya ada herbisida sistemik selektif. Ini berfungsi untuk gulma, daun lebar, dan semak serta beberapa spesies rumput. Biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma semak dan rumputan yang lebih kuat. Ada juga herbisida sistemik yaitu aminopiralit. Fungsinya ini sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Biasanya digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Pada tanaman menghasilkan yang berumur 4-10 tahun, ini digunakan herbisida kontak secara cepat pada tahap vegetatif awal untuk membunuh gulma-gulma yang menyerang. Pada umur 10-20 tahun, di mana pada produktivitas maksimal ini menggunakan herbisida kontak, herbisida sistemik. Penggunaan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Pada umur 20 tahun lebih menjelang replanting, ini menggunakan herbisida kontak dan herbisida sistemik. Penutup tanah atau cover crops. Legum penutup tanah seperti Mucuna bracteata sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen. Selanjutnya yaitu pemangkasan daun atau pruning. Pemangkasan daun dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Biasanya dilakukan 2-3 kali per tahun tergantung jumlah daun mati atau rusak. Daun dipangkas menggunakan egre atau alat pemotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Manfaat dari pemangkasan yang pertama itu untuk mempermudah panen, yang kedua untuk mengurangi hama, yang ketiga untuk menjaga produktivitas pohon. Daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Metode pemangkasannya ini, daun yang dipangkas adalah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tahap tanaman menghasilkan. Hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan terpadu. Hama utama dalam tahap tanaman menghasilkan ini adalah hama ulat kantong. Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Pengendaliannya bisa secara biologis, kimia, dan pengendalian terpadu. Hama selanjutnya yaitu kumbang tanduk. Kumbang tanduk merusak pucuk tanaman kelapa sawit dengan menggerek bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Pengendaliannya bisa secara biologis, kultural, dan kimia. Hama selanjutnya yaitu tikus.
Tikus juga sering menyerang buah kelapa sawit, terutama pada tahap matang yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Pengendaliannya bisa secara biologis, mekanis, dan juga kimia. Penyakit utama pada tahap tanaman menghasilkan yaitu Ganoderma boninense atau busuk pangkal batang. Ganoderma adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Pengendaliannya bisa secara kultural, yaitu sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Juga bisa menggunakan bahan kimia, menggunakan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma herzianum dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian. Namun hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Trichoderma adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ganoderma, membantu dalam mencegah penyebarannya. Pengendalian secara biologis bisa menggunakan aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan Ganoderma. Pengendalian secara pengelolaan terpadu. Pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan atau pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Pengendalian terpadu hama dan penyakit tanaman ini melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya, pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal, karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengelolaan drainase. Kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana umur 20 tahun lebih menjelang replanting, nitrogen diberikan 1,5 sampai 2 kg per pohon per tahun, fosfor diberikan 0,3 sampai 0,5 kg per pohon per tahun, kalium diberikan 1 sampai 3 kg per pohon per tahun, magnesium diberikan 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun, dan kalsium diberikan 1 sampai 2 kg per pohon per tahun. Pemupukan organik tadi kan menggunakan tandan kosong. Tandan kosong diaplikasikan di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40 sampai 60 ton per hektar per tahun tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaan. Selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Pengendalian gulma sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Gulma juga bisa menjadi sarang bagi hama. Metode pengendalian gulma di sini ada dua, yaitu secara manual, penyiangan menggunakan sabit atau alat teknis. Pengendalian gulma secara kimia menggunakan herbisida seperti paraquat dan glifoset untuk membunuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektar, jenis herbisida dan dosisnya. Herbisida paraquat atau herbisida kontak fungsinya untuk membunuh gulma, daun lebar, dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Cara pengaplikasiannya diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman berumur muda dan dewasa. Digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Herbisida sistematik ini fungsinya membunuh gulma, daun lebar, dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik.
atau diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Biasanya digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi dapat digunakan jika gulma sudah parah. Selanjutnya ada herbisida sistemik selektif. Ini berfungsi untuk gulma, daun lebar, dan semak, serta beberapa spesies rumput. Biasanya digunakan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma semak dan rumputan yang lebih kuat. Ada juga herbisida sistemik, yaitu aminopiralit. Fungsinya ini sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Biasanya digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Pada tanaman menghasilkan yang berumur 4-10 tahun, ini digunakan herbisida kontak secara cepat pada tahap vegetatif awal untuk membunuh gulma-gulma yang menyerang. Pada umur 10-20 tahun, di mana pada produktivitas maksimal ini menggunakan herbisida kontak, herbisida sistemik. Penggunaan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Pada umur 20 tahun lebih menjelang replanting, ini menggunakan herbisida kontak dan herbisida sistemik. Penutup tanah atau cover crops. Legum penutup tanah seperti Mucuna bracteata sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen. Selanjutnya yaitu pemangkasan daun atau pruning. Pemangkasan daun dilakukan untuk memudahkan pemanenan dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Biasanya dilakukan 2-3 kali per tahun tergantung jumlah daun mati atau rusak. Daun dipangkas menggunakan egre atau alat pemotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Manfaat dari pemangkasan, yang pertama itu untuk mempermudah panen. Yang kedua untuk mengurangi hama, yang ketiga untuk menjaga produktivitas pohon. Daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Metode pemangkasannya ini, daun yang dipangkas adalah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tahap tanaman menghasilkan. Hama dan penyakit bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan terpadu. Hama utama dalam tahap tanaman menghasilkan ini adalah hama ulat kantong. Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Pengendaliannya bisa secara biologis, kimia, dan pengendalian terpadu. Hama selanjutnya yaitu kumbang tanduk. Kumbang tanduk merusak pucuk tanaman kelapa sawit dengan menggerek bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Pengendaliannya bisa secara biologis, kultural, dan kimia. Hama selanjutnya yaitu tikus. Tikus juga sering menyerang buah kelapa sawit, terutama pada tahap matang yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Pengendaliannya bisa secara biologis, mekanis, dan juga kimia. Penyakit utama pada tahap tanaman menghasilkan yaitu Ganoderma boninense atau busuk pangkal batang. Ganoderma adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Pengendaliannya bisa secara kultural, yaitu sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Juga bisa menggunakan bahan kimia, menggunakan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma harzianum dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian.
namun hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Trichoderma adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Ganoderma, membantu dalam mencegah penyebarannya. Pengendalian secara biologis bisa menggunakan aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan Ganoderma. Pengendalian secara pengelolaan terpadu. Pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan atau pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Pengendalian terpadu hama dan penyakit tanaman ini melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya, pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal, karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengelolaan drainase. Kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan tidak mencukupi, seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Tanaman kelapa sawit memerlukan sekitar 130-150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau. Dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3-4 bulan, total air yang dibutuhkan per pohon adalah sekitar 15.600 sampai 18.000 liter per tahun per pohon. Sistem irigasi yang digunakan ada irigasi tetes, efisiensi karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi dilakukan secara terus-menerus. Irigasi ini meminimalkan pemborosan air terutama di lahan yang kering. Ini dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Ada juga irigasi sprinkler irrigation. Air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman, meniru hujan. Ini bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkler dilakukan 1-2 kali per minggu. Dengan total air yang diberikan per aplikasi adalah 3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Pengelolaan drainase. Selanjutnya, pengelolaan drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar, menghambat pertumbuhan tanaman, dan memicu serangan penyakit seperti Ganoderma. Sistem drainasi di lahan gambut atau datar. Kedalamannya ini berkisar 80-100 cm dan lebar 50-60 cm. Di lahan datar non-gambut, kedalaman saluran drainase bisa lebih dangkal, sekitar 50-80 cm tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Umumnya, jarak antar saluran drainase adalah 30-50 meter, tergantung pada topografi dan tekstur tanahnya. Pembersihan saluran drainase dilakukan setidaknya 2 kali per tahun, terutama sebelum dan setelah musim hujan, untuk memastikan saluran tidak tersumbat oleh lumpur, gulma, atau sampah organik lainnya. Saluran harus dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak ada genangan yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Pada lahan miring, terasering dibangun untuk memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Saluran drainase dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, mencegah erosi, dan mengarahkan air lebih ke saluran utama. Selanjutnya, penggunaan kolam penampungan. Di beberapa perkebunan, kolam penampungan air dibangun untuk menampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kemarau. Kolam ini biasanya didesain untuk menampung air dengan kapasitas 10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektar, tergantung kebutuhan irigasi kebun. Tahap selanjutnya yaitu proses pemanenan.
TBS atau tandan buah segar harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak sawit yang sempurna. Indikasi kematangannya yaitu warna buah berubah menjadi merah ke orange terang, 5-10% berondolan, buah kecil yang lepas dari tandan sudah jatuh di sekitar tandan. Jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebas meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Cara mengidentifikasi buah matang yaitu dilakukan pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan, dan juga pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Alat utama yang digunakan adalah egrek dan dodos. Langkah pemanenannya yaitu yang pertama, pemanen mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Jika tandan siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan. Tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Berondolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Pemanenan ini biasanya dilakukan 7-10 hari sekali tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Setelah dipanen, TBS harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas. TBS selanjutnya direbus, dipipil, dan diekstraksi minyaknya. Proses ini melibatkan perebusan, pengepresan, dan pemurnian minyak. Selanjutnya siklus produktivitas dan replanting. Setelah mencapai usia 25-30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Peremajaan atau replanting dilakukan dengan cara pembongkaran pohon lama. Ini menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas. Selanjutnya penanaman bibit baru. Bibit unggul yang tahan penyakit dan produksi tinggi ditanam untuk menggantikan pohon yang lama. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai tanaman menghasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.